Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andasyah dari kelas 12 MIPA 2. Kali ini saya akan menceritakan tentang perbedaan pemimpinan di era Soekarno dan Soeharto. Oke, yang pertama pendahuluan. Soekarno dan Soeharto adalah dua figur besar dalam sejarah Indonesia yang membawa bangsa ini melalui periode yang sangat berbeda. Soekarno sebagai presiden pertama adalah simbol perjuangan kemerdekaan dan pembentukan identitas nasional. Di sisi lain, Soeharto mengambil alih kepemimpinan di tengah kekacauan. Dengan fokus pada stabilitas politik dan pembangunan ekonomi, gaya kepemimpinan mereka berbeda drastis, mencerminkan latar belakang, karakter, serta konteks politik dan sosial zamannya masing-masing. Pertama, Soekarno. Soekarno adalah seorang orator ulang yang mampu membakar semangat jutaan orang. Ia memimpin dengan visi yang besar, penuh dengan idealisme, dan selalu berorientasi pada gagasan tentang persatuan dan kebanggaan nasional. Yang pertama, gaya kepemimpinan yang karismatik. Soekarno memiliki kemampuan unik untuk mempersatukan rakyat Indonesia yang sangat beragam, baik dari sisi etnis, agama, maupun ideologi. Karismanya sangat kuat sehingga ia sering dianggap sebagai pemimpin yang tak tergantikan. Ia tidak hanya mengandalkan kebijakan, tapi juga wibawa personal untuk menggerakkan rakyat. Contoh terbaik adalah saat ia memimpin proklamasi kemerdekaan 1945 dan berjuang mempertahankan kemerdekaan. Kedua, fokus pada ideologi dan simbolisme. Soekarno sering disebut sebagai pemimpin ideologis. Ia menggagas berbagai konsep besar seperti Pancasila sebagai dasar negara, Nasakom, nasionalisme, agama komunis untuk menyatukan faksi-faksi politik, dan Trisakti, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan kepribadian dalam kebudayaan. Ia juga menggagas acara besar seperti Konferensi Asia Afrika 1955 untuk menunjukkan posisi Indonesia di kancah dunia. Yang ketiga, kelebihan Soekarno. Membangun identitas nasional. Soekarno berhasil menciptakan narasi bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan mampu berdiri sejajar dengan negara lain. Yang kedua, menghidupkan solidaritas global. Konferensi Asia Afrika adalah contohnya bagaimana Soekarno mengangkat Indonesia sebagai pemimpin dunia ketiga. Keempat, kelemahan Soekarno. Namun Soekarno sering kali terlalu fokus pada simbolisme dan visi besar hingga mengabaikan aspek teknis pemerintahan, terutama bidang ekonomi. Misalnya kebijakan ekonomi seperti nasionalisasi aset asing dan pembentukan demokrasi ekonomi. Gagal mendorong pertumbuhan ekonomi, inflasi yang tinggi, dan ketidakstabilan ekonomi menjadi ciri akhir masa kepemimpinannya. Sekarang di era kepemimpinan Soeharto mengambil alih kekuasaan di saat Indonesia mengalami pragmatis. Ia tidak menggunakan karisma atau retorika, melainkan pendekatan teknokratis dan administrasi yang terpusat. Lewat Orde Baru, Soeharto memegang kendali penuh atas politik, ekonomi, dan sosial, menciptakan stabilitas yang dianggap perlu untuk membangun jangka panjang. Yang kedua, fokus pada pembangunan ekonomi. Repelita dan swasembada pangan. Salah satu keberhasilan besar Soeharto adalah program rencana pembangunan 5 tahun yang membawa kemajuan bidang infrastruktur, pertanian, dan industrialisasi. Pada era ini, Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan. Yang kedua, dukungan dari teknokrat. Soeharto bekerja sama dengan tim ekonom yang dikenal sebagai mafia berkeli untuk merancang kebijakan ekonomi yang efektif. Ini membawa pertumbuhan ekonomi stabil selama beberapa dekade.
Terus ada kontrol politik ketat. Untuk menjaga stabilitas, Soeharto memanfaatkan dua fungsi ABRI. Militer berperan dalam urusan sipil dan keamanan. Ia juga mengontrol ketat media, partai politik, dan kebebasan berpendapat. Langkah ini berhasil mencegah kekacauan, tetapi membatasi demokrasi. Terus ada kelebihan Soeharto. Korupsi yang merajalela, sentralisasi kekuasaan juga menciptakan celah besar untuk korupsi sistematik, terutama di lingkaran elit politik. Rezim otoriter, kebijakan Soeharto seringkali mengorbankan kebebasan rakyat, termasuk pembatasan terhadap kebebasan berpendapat dan pengawasan ketat terhadap oposisi politik. Nah, di sini ada perbandingan gaya kepemimpinan Soekarno dan Soeharto dari segi aspek. Pertama, pendekatan. Soekarno ideologis dan emosional, sedangkan Soeharto pragmatis dan teknokratis. Yang kedua ada fokus. Soekarno lebih memilih persatuan nasional simbiosis global, sedangkan Soeharto memiliki fokus stabilitas politik, pembangunan ekonomi. Yang ketiga adalah gaya kepemimpinannya. Soeharto memiliki karakteristik penuh retorika. Yang kedua, sedangkan Soeharto pendiam, administrasi yang terpusat. Terus ada kelebihannya. Kalau Soeharto itu membakar semangat nasional, visi besar. Sedangkan kalau Soeharto pembangunan yang konkret, stabilitas. Yang terakhir ada kelemahannya. Ekonomi terabaikan, terlalu ideologis, sedangkan Soeharto korupsi sistematik, otoritarianisme. Dari hasil kesimpulan dua pemimpin tersebut, Soekarno dan Soeharto adalah dua pemimpin yang mempresentasikan dua pendekatan yang sangat berbeda dalam pemilihan bangsa. Soekarno membawa semangat perjuangan kebanggaan nasional dan idealisme yang tinggi. Sementara itu, Soeharto membawa stabilitas dan pembangunan yang lebih terukur meskipun dengan cara yang lebih otoriter. Dari keduanya, kita belajar bahwa kepemimpinan yang ideal membutuhkan keseimbangan antara visi besar dan pengalaman praktis. Soekarno memberi kita semangat untuk bermimpi besar, sedangkan Soeharto mengajarkan pentingnya manajemen efektif untuk mencapai kemajuan nyata. Di masa depan, Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu mengambil kelebihan dari kedua pendekatan ini tanpa mulai kesalahan mereka. Dan itu hasil dari saya Muhammad Ardiansyah dari kelas MIPA 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.